Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Fihi basairu wa nuru wa syifaa'ul lima fis sudur. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, bahwa anugerah yang paling mulia yang diberikan Allah pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril tiada lain adalah Al-Quran, yang mana merupakan pedoman hidup dan way of life untuk umat Islam, dan merupakan rahmat juga syifa dan pengobatan atau terapi untuk umat Islam. Hanya banyak umat Islam yang belum menyadari bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, sehingga mereka orang Islam tetapi suka berobat kepada orang yang bukan ahlinya. Bahkan yang lebih parah, mereka itu datang berobat kepada seorang dukun yang notabene berwudu pun tidak pernah. Tapi kalau seandainya yang berobat itu ke dokter atau ke ahli medis, itu sih memang sudah sewajarnya, dan itu merupakan hal yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun melakukan pengobatan dengan Al-Quran itu sudah dicontohkan semenjak zaman Nabi Muhammad, diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan salafus sholih, sehingga sampai ulama-ulama sekarang ini masih memakai juga. Hanya beberapa orang saja yang mereka itu minta tolong terhadap ulama atau kepada kiai, dan bahkan ketika minta tolongnya pun mereka kurang meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan syifa atau merupakan terapi. Yang hampir kelirunya dan paling bahayanya, ketika mereka minta tolong pada kiai, dalam hatinya itu kiai inilah yang paling menyembuhkan, atau dokter inilah yang paling bisa menyembuhkan. Hal itulah yang kita takuti, bahwa ketika berobat atau kita minta kesembuhan itu salah akidahnya. Padahal dalam Al-Quran itu sudah jelas dikatakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran itu yaitu sebagai penyembuh dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman, wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah Al-Quran itu untuk orang-orang yang zalim, bahkan merupakan kerugian bagi mereka. Adapun ayat wa nunazzilu minal Qur'an, kata min itu maksudnya bukan litab'id, bukan untuk sebagian-sebagian, tapi lil jinsi, untuk keseluruhan dari ayat Al-Quran, semenjak dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir ayat yang diturunkan, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu merupakan satu jenis Al-Quran atau semua ayat-ayat Al-Quran yang merupakan syifa atau merupakan penyembuh. Atau dengan kata lain, bahwa wa nunazzilu minal Quran itu diartikan atau dimaknai dengan wa nunazzilu minal jinsi wa nunazzilu min hadzal jinsi alladzi huwa Qur'anun ma huwa syifaun. Bahwa Al-Quran itu diturunkan atau merupakan satu jenis Al-Quran itu diturunkan untuk syifa, untuk
pengobatan atau untuk terapi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa penyembuhan yang bisa dilakukan melalui ayat-ayat Al-Quran itu ada dua jenis. Pertama, penyakit hati. Penyakit hati dari kebohongan, dari fitnah, dari keraguan terhadap syariat Islam. Yang kedua adalah penyakit jasmani, seperti halnya sakit gigi, kemudian demam, atau pilek dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya itu bisa diterapi dengan Al-Quran. Asal kita yakin benar-benar bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh. Sebab Al-Quran itu merupakan ayat suci yang diturunkan dari Allah, dan sementara semua penyakit itu datangnya dari Allah. Insya Allah yang datang dari Allah pun akan ada obatnya, ada terapinya, yaitu dari Al-Quran. Dengan cara ayat-ayat itu dibacakan terhadap orang-orang yang menderita sakit, yang insya Allah dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sakit itu bisa reda atau bisa mengurangi sakitnya atau bahkan bisa sembuh. Adapun kesembuhan itu adalah hak Allah, tapi orang yang terapi, baik orang yang melakukannya, itu hanya merupakan ikhtiar atau wasilah. Jadi seorang JRA atau seorang praktisi itu tidak berhak untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk membimbing supaya dia betul-betul minta dan meyakini terhadap Allah dengan perantaraan ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga Allah lah yang akan menyembuhkan. Adapun nanti kalau seandainya kita sudah berobat atau sudah terapi melalui Al-Quran tetapi belum menemui kesembuhan, di sanalah kita harus meningkatkan keimanan. Kesembuhan itu akan datang, tapi kadang-kadang dengan waktu yang singkat, atau agak lambat, atau bahkan beberapa tahun yang akan datang, sehingga itu semuanya adalah rahasia Allah. Lembaga Penelitian Ilmu Kedokteran Islam Florida, Amerika, itu pernah mengadakan penelitian terhadap pasien-pasien yang beragam maksudnya. Ada dari umat Islam, ada orang yang non-Islam tetapi tahu bahasa Arab, dan ada orang yang di luar Islam dan tidak mengerti bahasa Arab. Tapi ternyata hasilnya itu sangat signifikan untuk orang-orang yang Muslim dan tahu berbahasa Arab. Jadi dengan Al-Quran itu kita harus yakin dan harus betul-betul memahami atau meyakini Al-Quran itu bisa menyembuhkan, asal kita betul-betul yakin kepada Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti dalam season berikutnya, entah minggu yang akan datang atau kapan saja, kami akan menjelaskan tentang sekitar ruqyah. Yang betulnya dari Allah, dan yang salahnya itu adalah kekurangan saya, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.